Welcome. Yang belum, yuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Kali ini topik pembelajaran kita ialah barisan atau sequence. Tujuan pembelajaran bisa mendeskripsikan konsep teoritis tentang barisan, bisa menyatakan himpunan sebagai barisan, bisa mengidentifikasi barisan aritmetik dan geometri, serta barisan hingga dan tak hingga, bisa menentukan formula atau aturan barisan, dan bisa membangun suku barisan secara efektif dan efisien. Now, let's get started. Barisan atau sequence adalah struktur diskrit digunakan untuk mewakili daftar objek terurut. Barisan digunakan dalam berbagai hal, misalnya saja memecahkan masalah pembilangan atau counting, dan sebagai struktur data penting dalam komputer. Elemen barisan disebut suku, memiliki urutan tetap dan ditulis dengan huruf kecil dan indeks yang menyatakan posisinya, seperti notasi ini: A1, A2, dan seterusnya, AI, dan seterusnya, di mana AI dinyatakan sebagai suku ke I. Tanda elipsis ini menyatakan bahwa barisan dapat terus berlanjut. Banyaknya suku dalam suatu barisan disebut panjang barisan itu. Adapun himpunan yang bersesuaian dengan barisan ialah kumpulan semua suku dalam barisan itu. Dalam komputer, himpunan dinyatakan sebagai barisan 0 dan 1 yang merupakan nilai fungsi karakteristik himpunan itu. Mula-mula, komputer akan memberikan posisi yang tetap pada setiap elemen himpunan semesta. Jika himpunan semesta U memiliki N anggota, maka setiap himpunan di dalamnya akan dinyatakan sebagai barisan 0 dan 1 sepanjang N sesuai dengan nilai karakteristik himpunan itu. Sebagai contoh, himpunan semesta U beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A beranggotakan 1, 3, 5, 7, 9. Himpunan B beranggotakan 2, 4, 6, 8. Dan himpunan C beranggotakan 1, 4, 9. Karena NU atau jumlah anggota himpunan U adalah 9, maka tiap himpunan bagian dari U dinyatakan sebagai barisan dengan panjang 9. Jadi, himpunan A direpresentasikan sebagai barisan. Bandingkan ya antara A dengan U. A ini 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7, 9. Maka itu saja yang 1, selain daripada itu 0. Jadi barisannya 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Sudah jelas kan? Lalu himpunan B direpresentasikan sebagai barisan. Perhatikan pula sekarang antara B dengan U. Ingat, B anggotanya 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Itu saja yang 1. Selain daripada itu 0. Sehingga barisannya 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Dan yang terakhir, himpunan C direpresentasikan oleh barisan. Perhatikan antara C dengan U. Nah, ini C anggotanya hanya 1, 4, dan 9. 1, 4, dan 9. Nah, itu saja yang 1. Selain daripada itu 0. Maka barisan yang didapat adalah 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0,
1. Dalam teori bilangan dikenal barisan aritmetika atau arithmetic progression, yakni analog diskrit dari fungsi linier fx sama dengan dx tambah a. Contoh, Sn sama dengan 7 kurang 3n dimulai n sama dengan 0 memberikan barisan 7 karena 7 kurang 3 kali 0 sama dengan 7, 4 karena 7 kurang 3 kali 1 sama dengan 4, 1 karena 7 kurang 3 kali 2 sama dengan 1, min 2 karena 7 kurang 3 kali 3 sama dengan min 2, dan seterusnya. Barisan geometri atau geometric progression, yakni analog diskrit dari fungsi eksponensial fx sama dengan ar pangkat x. Contoh, Sn sama dengan 2 kali 5 pangkat n dimulai n sama dengan 0 memberikan barisan 2 karena 2 kali 5 pangkat 0 sama dengan 2, 10 karena 2 kali 5 pangkat 1 sama dengan 10, 50 karena 2 kali 5 pangkat 2 sama dengan 50, 250 karena 2 kali 5 pangkat 3 sama dengan 250, dan seterusnya. Barisan dengan panjang berhingga disebut barisan berhingga. Contoh 1, barisan 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Panjang barisan ada 10 karena jumlah sukunya tepat 10. Adapun himpunan yang bersesuaian dengan barisan sama dengan 0,1. Perhatikan, suku barisan dengan nilai yang sama ditulis cukup 1 kali sebagai anggota himpunan. Contoh 2, barisan M, A, T, E, M, A, T, I, K. Barisan berhingga ini juga dikenal sebagai string. Panjang barisan ada 9, karena jumlah sukunya ada 9. Himpunan yang bersesuaian dengan barisan adalah M, A, T, E, I, K. Perhatikan, suku barisan dengan nilai yang sama ditulis hanya 1 kali sebagai anggota himpunan. Adapun barisan dengan panjang tak hingga disebut barisan tak hingga. Contoh, barisan 1, 4, 9, dan seterusnya. Perhatikan ada tanda elipsis di ujung. Maka panjang barisan adalah tak berhingga, karena jumlah sukunya tak berhingga. Himpunan yang bersesuaian dengan barisan adalah 1, 4, 9, dan seterusnya. Barisan dapat dinyatakan dengan rumus antara lain rumus eksplisit atau explicit formula, yakni formula yang simpel dan jelas
tanpa melibatkan perulangan. Contoh, Tn sama dengan 1/n. Dan N lebih besar sama dengan 1, lebih kecil dari tak berhingga. Memberikan barisan 1, karena 1/1 sama dengan 1, setengah karena 1/2, sepertiga karena 1/3, seperempat karena 1/4, dan seterusnya. Rumus rekursif atau recurrence relation, yakni formula yang menyediakan satu atau lebih suku inisial bersama dengan aturan tertentu melibatkan perulangan. Contoh 1. C1 sama dengan 5 adalah initial condition. Maka Cn sama dengan Cn kurang 1 tambah 5, dan N lebih besar sama dengan 2, lebih kecil sama dengan 5, memberikan barisan 5 sebagai initial condition, 10 karena 5 tambah 5 sama dengan 10, 15 karena 10 tambah 5 sama dengan 15, 20 karena 15 tambah 5 sama dengan 20, dan 25 karena 20 tambah 5 sama dengan 25. Contoh 2. F0 sama dengan 0 dan F1 sama dengan 1 adalah initial condition. Maka Fn sama dengan Fn kurang 1 tambah Fn kurang 2. Untuk N sama dengan 2, 3, 4, dan seterusnya, memberikan barisan 1 sebagai inisial suku pertama, 1 karena 1 tambah 0 sama dengan 1, 2 karena 1 tambah 1 sama dengan 2, 3 karena 2 tambah 1 sama dengan 3, 5 karena 3 tambah 2 sama dengan 5, 8 karena 5 tambah 3 sama dengan 8, dan seterusnya. Barisan ini dikenal juga sebagai barisan Fibonacci. Bagaimana cara menemukan rumus barisan? Ya, periksalah suku barisannya beserta suku inisial jika ada. Perhatikan yang tampil di layar saat ini adalah tips dan trik dalam memeriksa suku barisan. Kita langsung ke soal ya. Carilah formula atau rule barisan berikut. A. Barisan 1, min 1, 1, min 1, 1, dan seterusnya. Nah, suku bergantian antara 1 dan min 1. Jadi formulanya AN sama dengan min 1 pangkat N. Dengan N sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Buktinya,
Min 1 pangkat 0 sama dengan 1. Min 1 pangkat 1 sama dengan min 1. Min 1 pangkat 2 sama dengan 1. Dan seterusnya. B. Barisan 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, dan seterusnya. Perhatikan 1 muncul 1 kali. 2 muncul 2 kali. 3 muncul 3 kali. 4 muncul 4 kali. Jadi rule-nya integer n muncul tepat n kali. C. Barisan 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, dan seterusnya. Perhatikan selisih tiap suku 6. Kemudian 5 sama dengan 5 tambah 6 kali 0. 11 sama dengan 5 tambah 6 kali 1. 17 sama dengan 5 tambah 6 kali 2. Dan seterusnya. Jadi formulanya AN sama dengan 5 tambah 6 kali dalam kurung N kurang 1 sama dengan 6N kurang 1. Perhatikan dari 5 kurang 6 sama dengan min 1. Distributif ya. Dengan N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. D. Barisan 1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, 47, 76, 123, dan seterusnya. Perhatikan 4 sama dengan 3 tambah 1. 7 sama dengan 4 tambah 3. 11 sama dengan 7 tambah 4. Dan seterusnya. Jadi formulanya ln sama dengan ln kurang 1 tambah ln kurang 2. Dengan initial condition L1 sama dengan 1 suku ke 1 dan L2 sama dengan 3 suku kedua. Barisan ini dikenal juga sebagai barisan Lucas. E. Barisan 1, 7, 25, 79, 241, 727, 2185, 6559, 19681, 59.047, dan seterusnya. Cari penggandaan suku, terlihat pola mendekati 3. Maka diduga formula melibatkan 3 pangkat N. 3 pangkat 1, 3, 3 pangkat 2, 9, 3 pangkat 3, 27, dan seterusnya. Tetapi terlihat suku ialah kurang 2 dari 3 pangkat N tersebut. Jadi formulanya AN sama dengan 3 pangkat N kurang 2. Untuk N lebih besar sama dengan 1, lebih kecil sama dengan tak berhingga.
Buktinya, suku pertama N1, 3 pangkat 1 kurang 2 sama dengan 1. Suku kedua N2 sama dengan 3 pangkat 2 kurang 2 sama dengan 7. Suku ketiga N-nya sama dengan 3 sama dengan 3 pangkat 3 kurang 2 sama dengan 25 kan? Suku keempat N-nya sama dengan 4, 3 pangkat 4 kurang 2 sama dengan 79. Suku kelima N-nya sama dengan 5, 3 pangkat 5 kurang 2 sama dengan 241. Dan seterusnya. Dengan formula atau rule suatu barisan, kita dapat membangun suku barisan. Rumus eksplisit untuk barisan yang ditemukan melalui pemecahan recurrent relation bersama dengan initial condition disebut closed formula atau rumus tertutup. Metode atau teknik umum digunakan untuk menemukan closed formula adalah iterasi atau iteration. Perhatikan studi kasus. Ade investasi $10.000. Bagi hasil majemuk 11% per tahun. Berapa uangnya setelah 30 tahun? Solusinya, kita dapat membangun rumus PN sama dengan PN kurang 1 tambah 0,11 PN kurang 1. Tambahkan koefisiennya 1 tambah 0,11 sehingga sama dengan 1,11 kali PN kurang 1. Jika hanya memakai recurrent relation yang rekursif ini, bayangkan betapa berulang-ulangnya komputasi yang akan dilakukan. Mulai dari tahun ke-1, P1 menggunakan P0. Tahun kedua, P2 menggunakan P1. Tahun ketiga, P3 menggunakan P2. Demikian seterusnya hingga tahun ke-30, P30 menggunakan P29. Next, initial condition-nya P0 sama dengan 10.000. Dengan iterative approach atau metode iterasi, ditemukanlah closed formula sebagai berikut. P1 sama dengan 1,11 P0. P2 sama dengan 1,11 P1 sama dengan 1,11 kali 1,11 P0 sama dengan 1,11 kuadrat P0. P3 sama dengan 1,11 P2 sama dengan 1,11 kali 1,11 kuadrat P0 sama dengan 1,11 pangkat 3 P0. Demikian seterusnya hingga PN sama dengan 1,11 kali PN kurang 1 sama dengan 1,11 pangkat N P0. Perhatikan polanya. Inilah closed formulanya.
Nah, sekarang dengan close formula ini, komputasi menjadi lebih simpel dan jelas dalam membangun suku barisan. Dengan demikian, dalam kasus ini, P30 sama dengan 1,11 pangkat 30 kali 10.000 sama dengan 228.922,97 dolar. Inilah uangnya setelah 30 tahun. Kasus terpecahkan. Gimana materi pembelajaran kali ini? Mudah kan? Sekarang kerjakan evaluasi pembelajaran di e-learning STMIC Logika. Kalau ada pertanyaan atau mau berdiskusi, komen di video ini ya. Jangan lupa like dan share video ini. Sebarluaskanlah, karena ilmu itu dibagikan, bukan digenggam. Thank you and see you again. Channel Tasur, semua jadi mudah.